Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Anisaka dengan NPM 186. Nama saya Muhammad Yudin Febrian 282, dan sekali lagi Ahmad Syukun Sari dengan buku selanjutnya. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir distribute database. Jadi di sini saya membuat tabel penjualan barang doang biasa. Yang pertama kita cek adalah saya pakai satu virtual mesin dan satu device. Jadi buat topologinya itu di VirtualBox, jaringan pertama itu NAT, jaringan kedua adapter kedua itu di settingnya host only, karena si virtual mesin ini bakal sebagai klien untuk si laptopnya doang, laptop device kita doang. Yang pertama kita harus perhatiin adalah kita ke pengaturan IP jaringan. Di sini kita buka CMD, kita if config. Di sini kita punya Ethernet adapter yang dua-dua ini, sambil adapter. Buka jaringan internet, cuma ada setting. Di sini kan si VirtualBox-nya ada di Ethernet juga. Jadi buat si IP-nya itu yang di CMD tadi kita setting di 101. Nah, buat bagian di VM-nya kita coba config. Di sini kita pakai IP-nya yaitu 100.2. Nah, kita ping ke 92.98. Di sini berhasil. Coba kalau misalkan di sini kita ping ke 102. Oke, sama-sama berhasil. Jadi antara Windows dengan virtual mesinnya udah berjalan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke database. Jadi di sini saya udah punya database-nya, namun ini belum punya recordnya, belum punya value-nya. Jadi di kedua data sama-sama belum punya apa-apa, belum punya record. Lalu di sini kita akan coba yang namanya replikasi. Nah, replikasi itu I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch. Setelah itu kita ke bagian privilege. Kemudian
terus kita buat add user account. Sabar. Di sini kita isi yang ada di isi 2. Jadi kalau misalkan ini kan saya di Windows sendiri ya, di device ori ya, kita buat user yang ada di virtual machine. Kita buat dan kita buat IP tambahkan 102. Untuk passwordnya bebas, terus kita ketik check out. Kita ke replication. Nah, di sini kita buat pilih yang kita bisa 9, lalu di sini kita buat replication. Nah, di bagian ini kita copy dulu buat konfigurasi yang ada di XAMPP. Sebelumnya kita pilih di bagian, jadi source code yang tadi kita masukin di sini tuh. Nah, setelah itu buat server ID nya kita pagerin. Kita lalu kita juga akan melakukan hal sama kayak yang di PC 1 ini. Jadi itu masuk ke VM ya. Maaf di sini banyak lemot banget ya Kak, karena keterbatasan. Kita buat ke privilege add account, lalu di sini kita isi nama user yang ada di PC 1. Passwordnya kita buat lalu kita buat lagi
kalau udah kita masuk ke replication, kita primary replication, kita pilih penjualan, pilih replication, lalu kita copy lagi di bagian ini ya. Kita buka exam buat config si MySQL nya, lalu kita cari yang server, kita Ctrl S, lalu kita restart. Oke, kalau misalkan sudah kayak gini, dia sudah primary replication-nya sudah berhasil kan ini. Lalu kita pilih ke replika replication. Lalu kita isi yang ada di PC1. Oke, kalau misalkan ketemu kayak gini, kita harus konfigurasi lagi di exam PP-nya. Kita copy dulu, habis itu kita config, kita pilih PHP ini, lalu di bawah primer favoritnya dibuat true. Setelah itu kita silang dan restart lagi. Oke, sudah tidak ada. Setelah itu login lagi. Dan password isi. Bisa kita buat kok isi satu. Oh salah. Ini kemudian lalu baru ke isi satu. Nah, oke bro. Lalu kita bakal sama ngelakuin yang ada di device Windows. Jadi di sini kita berarti username kita, lalu kita isi passwordnya. Di sini hostnya itu pakai IP sebelah. Lalu kita config lagi. Set. Nah, di sini kita itu. Oke. Setelah itu kita buat restart si exam PP-nya. Oke. Setelah itu kita buat configure lagi. Kita login, berarti namanya Bima, passwordnya isi, lalu kita isi IP-nya yang ada di PC. Oke, sudah berhasil nampaknya. Jadi di sini kita buat replikasi. Nah, jadi di sini kita
import masukin value dulu agar si virtual machine-nya bisa kebaca apa enggak, atau berhasil apa enggak sih replikasinya. Seperti itu. Di sini kita lihat si replication-nya nggak mau jalan, kita buat full start. Apakah oke? Jadi kita barusan nge-inputin sebuah value di tabel customer. Nama customer tadi, email, phone sama address. Lalu kita sudah setting replikasi yang ada di virtual machine. Apakah datanya akan kesinkron juga? Nah, datanya di sini sudah kesinkron. Nah, setelah itu kita mau menambahkan value yang ada di tabel order, order detail, dan order produk. Di sini kita buat ke SQL ya. Lalu kita insertkan si tabel-tabel yang tadi masih kosong. Oke. Nah, ketika ini udah jadi, kita cek di order. Di sini ada ya, di order detail. Di sini ada, namun di sini belum ada. Karena kenapa? Karena yang di sininya kita belum setting full replication. Kita ke replication lagi. Kita ke replication. Di sini kita kontrol replika, kita pilih start. Kita cek lagi kita ke sinkron apakah sudah berhasil, dan kalau misalkan di sini nggak ada merah-merah setelah kita full start, berarti tandanya replikasi dari master to master itu bisa. Seperti itu. Kita cek di order, ada, dan datanya sama seperti yang ada di virtual machine. Seperti itu. Oke, setelah kita sudah berhasil replikasi, di sini kita akan mengkonfigurasinya di Heavy. Oke. Sini kita buat yang di sini aja. Kita buka. Di sini kan ada datanya. Kita punya customer, punya produk, punya order detail masing-masing. Nah, selanjutnya kita buka Handy, lalu kita buat materi untuk composite index. Yang pertama kita buat dulu create index IDX customer order date on orders
customers ID order data. Coba kita run nih order by salah order nah ini outputnya. Lalu selanjutnya kita ingin membuat parameter in out dan input. Selanjutnya di sini kita buat prosedur ya. Jadi kita buat delimiter kita buat create prosedur get total get total pemesanan in customer ID. Kita setting integer, lalu begin select sum, kita ambil di total as total pemesanan, kita tutup di order, lalu kita buat customers ID sama dengan customer ID. Kedua kita buat n, kita buat delimiter, kita run create prosedur. Oke. Nah, udah ada, kita si prosedurnya udah ada ya, lalu kita tinggal panggil aja si itu ya prosedurnya, kita panggil get total pemesanan, kita ambil satu. Oke. Nah, total pemesanannya itu 26 juta. Tuh. Lalu kita buatkan yang outnya. Lalu selanjutnya kita di sini buat parameter prosedur out, kita buat lagi di bagian sini. Prosedurnya namanya get total order by customer, order by customer. Kita buat di sini integer, kita buat integer, lalu di sini kita buat out dari total
order decimal buat 10. Setelah itu kita buat begin. Beginnya yaitu select sum total into total orders from orders where customers ID namanya customer ID. Kita udah buat, coba kita running. Oke, harusnya udah ada ya. Kalau misalkan nggak keluar gini, harusnya udah ada. Oke, udah ada situ buat si prosedurnya. Oke, prosedurnya sini juga udah ada. Lalu kita coba untuk panggil. Kita buat dulu set total sama dengan 0. Lalu kita call panggil get total order by customer. Lalu kita panggil variabel total itu, lalu kita select total as total order. Kita sebenarnya, nah dia bakal ke output seperti itu. Dan out, kita di sini buat calculate and update. Lalu kita ininya customer integer total desimal. Oke, kita buat select sum total order. Oke, lalu di sini kita dibuat set customer ID sama dengan customer ID tambah 1. Kita run. Oke, kita coba refresh ya. Oke, lalu kita buat si call ya. Kita buat set di sini customer ID. Kita buat set total orders dengan 0. Kita di sini call
buat an update. Kita di sini isi variabel customer ID. Bisa isi variabel total orders, lalu kita select ini, select customer as customer sama kita pilih si variabel total ordersnya, kita inisialisasi total order, lalu kita oke, dia bakal outputnya seperti ini. Tuh, ini buat yang out. Oke, selanjutnya itu ada materi results view. Jadi materi results view itu jadi kita itu gunain tabel sementara dulu. Di sini kita buat create temporary table materialized view as select customer ID, sum total as total orders from orders grow dan customer ID. Buat dulu, lalu kita di sini buat query-nya select bintang from dan materialized kita coba running. Oke, ada. Lalu di sini kita buat delimiter ya. Delimiter procedure refresh refresh materialized view. Lalu kita di sini kita buat begin. Kita buat
drop temporary tabel if jika eksis dan material zip sudah ada, lalu ke temporary tabel dan material zip view-nya kita inisialisasikan jadi select customer ID, pasang total as total orders from orders group by customers ID. Kita buat lalu kita buat delimiter. Oke, ada nih harusnya udah ada ya. Nah, sudah ada. Lalu di sini kita call refresh refresh material zip view, lalu ini, lalu kita buat select bintang from material. Nah, jadinya bakal seperti, oh ya lupa, jadi di bagian virtual mesinnya yang tadi kita udah buat beberapa prosedur, sini udah ada, jadi udah saling teraplikasi mas. Oke, sekian itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.